Nah, militer laut pun segera mengepung tempat tersebut. Tapi setelah kapalnya ditangkap, Sanho dan Munju hilang entah kemana. Jadinya Burhan pun mengerahkan semua tentara, bahkan drone untuk mencari keberadaan dua orang itu. Yah, yang bersangkutan ternyata kabur lewat pelabuhan, di mana sekarang mereka pakai mobil untuk mencari tempat sembunyi. Tapi masalahnya, Burhan sudah mengumumkan kalau Munju dan Sanho adalah mata-mata utara yang menjadi dalang pembunuhan si Junik. Buktinya, Dujin yang ditangkap mengaku sebagai tangan kanan mereka serta membenarkan tuduhan tersebut. Padahal di penjara, dia senyum-senyum sambil jabat tangan karena sudah mengatur tuduhan itu. Di saat yang sama, Junsang yang mendengar berita itu hanya terdiam, berbeda dengan ibunya yang jelas akan memanfaatkan masalah tersebut. Menariknya, ia teringat saat bertemu Raja Idisa, raja dari negara kecil yang sekarang berperang melawan Mamarika. Dan anehnya lagi, kapal selam yang dicari-cari itu meluncur entah kemana. Singkatnya, mereka pun akhirnya sampai di tempat persembunyian, di mana Sanho akhirnya jujur kalau ia tuh jatuh cinta pada pandangan pertama saat mendengar pidato perdamaian Munju dulu. Dan sejak saat itu, ia sangat ingin melindungi Munju. Jadi meskipun situasinya sedang kacau sekarang, ia berharap agar Munju tidak menyerah dengan perdamaian itu, karena ia akan selalu berada di sisinya. Namun, ya, semangat yang diberi Sanho membuat Munju tersadar kalau persik yang dimaksud Junik waktu itu adalah nama janin mendiang anaknya. Di saat yang sama, Burhan ngamuk-ngamuk akibat polisi gak berhasil menemukan kedua orang itu. Namun presiden tiba-tiba nelpon membuatnya terkejut. Sementara Lim Ok Son mulai pusing akibat Yun Song menghilang, yakin kalau itu ulah Sanho, makanya tadi si Hana berani mengkhianatinya. Ya, sekarang Hana lagi di tempat persembunyian bersama anaknya. Sedangkan mereka akhirnya sampai di kuil tempat janin Munju disemayamkan dulu, di mana hanya ia dan Junik yang tahu tempat itu. Dan benar saja, di dalam guci ada sebuah flash disk dan surat yang berisi pesan terakhir dari Junik. Ya, di surat itu Junik minta maaf karena telah punya anak dari wanita lain. Harusnya ia melepaskan Munju sejak lama, namun ia takut melakukan itu setelah tahu pernikahannya dengan Munju adalah bagian dari rencana jahat ibunya. Makanya ia memberikan flash disk yang berisi semua rahasia ibunya, dan itu akan menjadi pelindung buat Munju, karena ibunya bukanlah penjahat biasa. Alhasil, meskipun sedih, Munju akhirnya dapat melepaskan Junik selamanya, karena yang penting sekarang adalah menghentikan perang yang disebabkan oleh Lim Ok Son alias Taeyong dalang dari semua masalah ini. Jadi, Lim Ok Son menjalin kedekatan dengan istri para pimpinan instansi, makanya ia dapat mengontrol semuanya dari balik layar, termasuk si Dujin yang akhirnya tewas akibat racun dalam makanan gratisnya. Besoknya, Burhan pun melaporkan itu kepada Lim Ok Son, menjelaskan kalau racun yang menyebabkan Dujin tewas sama persis dengan racun yang diminum si Yongjun saat membunuh Junik sebelumnya. Mak lampir ini sih pura-pura bingung, tapi Burhan menjelaskan bahwa orang pertama yang curiga Junik mata-mata adalah Junsang, sehingga saat menyelidikinya dan menyadap rumahnya sendiri, Junsang menemukan panggilan telepon ke utara serta perusahaan atas nama Junik yang mentransfer dana besar ke utara. Karena itu, Junsang pun melapor kepadanya, tapi Burhan justru berpikiran berbeda. Ya, Burhan tahu kalau yang melakukan semua itu bukanlah si Junik, tapi Lim Ok Son. Toh, ia sudah menyelidiki semuanya, termasuk perusahaan ekspedisi laut bernama Esom Shipping yang didirikan mendiang Lim Ok Son dulu, yang kini selalu berlayar ke utara. Tapi tujuan Burhan mengungkap itu bukan untuk menangkap Lim Ok Son, tapi mengajaknya kerjasama untuk menangkap semua mata-mata utara. Karena dengan begitu, ia akan dianggap sebagai pahlawan. Tentu saja Lim Ok Son setuju, asalkan Burhan membantunya menangkap si Munju. Nah, karena tahu Jungsan sudah ada di kantor itu, Lim Ok Son pun mengajaknya pergi. Tapi saat di jalan, ya, entah bukti apa yang ditemukan Junsang hingga saya yakin itu. Dan Lim Ok Son membenarkan sambil berkata kalau hanya Junsanglah satu-satunya putra yang ia miliki. Beralih ke persembunyian bawah tanah, Jose dan Anderson menjelaskan via online
kalau ia sudah menemukan arus transaksi pada perusahaan cangkang atas nama Junik yang dilakukan Lim Ok Son. Kalau dananya tuh berasal dari negara Idisa yang dikirim ke Shift Holding di Argentina. Lalu sebagian dari dana itu dikirim kepada Kim Han Sang di utara. Artinya utara menjual sesuatu ke Idisa dengan Lim Ok Son sebagai perantara. Mengapa pakai perusahaan Junik? Karena jika ketahuan, maka Juniklah yang dianggap sebagai mata-mata. Toh mak lampir itu nggak pernah menganggap Junik sebagai anaknya. Hanya saja Anderson belum yakin kalau itu pembelian kapal selam. Tapi yang ia tahu sekarang adalah Idisa adalah negara kecil yang berperang melawan Amerika menggunakan senjata yang dikirim dari Korea Utara. Karena itu Munju pun mengirimkan semua file yang ada di flash disk itu yang berisi semua transaksi penjualan senjata yang dilakukan Lim Ok Son melalui Esom Shipping. Dan menariknya, itu semua terhubung ke Kuldrein yang dimiliki Om Botak sebagai sekretaris pertahanan Amerika. Artinya, Om Botak dan beberapa anggotanya adalah parasit Amerika yang memanfaatkan jabatannya untuk berbisnis senjata bersama Lim Ok Son yang dengan sengaja menciptakan perang biar senjatanya laku. Sementara para presiden, baik itu utara, selatan, ataupun Amerika, hanya menjalankan fungsi mereka untuk menjaga keamanan dan harga diri negara masing-masing. Jadi solusinya sekarang mereka harus menyampaikan temuan itu kepada para presiden. Beralih ke Burhan yang nampak kesal setelah tahu presiden menangguhkan pengejaran terhadap Munju. Sementara Udin sangat lega setelah tahu Wati dibebaskan, sehingga ia pun pamit untuk menjemput Wati. Dan sambil menunggu, Munju pun menemani Yunsong. Nah, karena macet, Udin meminta Wati menunggunya di perempatan. Tapi ketika Wati nyebrang, jelas dong Udin panik, segera memeriksa sambil mengabari Munju tentang insiden itu. Tapi anehnya, yang membawa Munju bukan ambulans, tapi mobil yang menabraknya tadi. Tentu saja Munju yakin kalau itu ulah Mak Lampir. Dan benar aja dong, Mak Lampir mengirimkan video Wati yang sekarat sambil ngancam akan membunuh Wati jika Munju nggak mengantar Yunsong ke lokasi yang ditentukan. Alhasil, Munju pun menjelaskan itu kepada Hana, yang pasti Hana nggak membiarkannya. Padahal mah Munju hanya ingin Hana pergi dari sana, karena ia sudah menyiapkan kapal ke Cina. Jadinya Hana mulai percaya kepada Munju, menunjukkan berita terbaru di mana Raja Idisa menyatakan perlawanan terhadap Amerika. Ya, alasan mengapa kapal selam nuklir itu nggak ditemukan di perairan Korea karena kapalnya sudah ada di perairan Pasifik yang dalam 24 jam akan sampai ke Idisa. Makanya sang raja berani menyatakan perang karena dengan kapal itu dia akan menghanguskan Amerika. Artinya Amerika pasti akan membalas sehingga bumi bagian utara terancam musnah akibat perang nuklir. Nah, pengumuman itu membuat Presiden Amerika pusing, begitupun Presiden Selatan, sehingga ia meminta ajudannya untuk mempertemukannya dengan Munju tanpa ketahuan si Burhan. Munju sendiri melepas kepergian Hana, tapi sebelum pergi, Hana pun jujur bahwa kalung yang dimilikinya hanyalah tiruan, akibat ia cemburu melihat Junik membeli yang asli buat Munju. Artinya, meskipun Hana punya anak dari Junik, tapi Junik cintanya kepada Munju. Membuat Munju terdiam. Tapi melihat Sanho yang harus mengantar Hana, ia pun memintanya berhati-hati. Setelahnya, ia segera mengabari Anderson tentang penjelasan Hana tadi. Dan Anderson membenarkan karena ia juga sudah menemukan bukti transaksi kapal selamnya. Jadi solusinya sekarang, Anderson harus menemui Presiden Amerika untuk membekukan transaksi tersebut biar pihak utara tidak mengaktifkan tombol nuklir di kapal selam itu. Beberapa jam kemudian, setelah memastikan Hana pergi dengan selamat, Sanho lagi-lagi panik akibat Munju mengabari kalau dia sedang ke tempat Mak Lampir itu. Sehingga Sanho pun segera bergegas, tapi Munju melarangnya karena sekarang Sanho harus menemui Presiden Selatan biar beliau dapat mendorong Presiden Amerika untuk bertindak. Alhasil, meskipun khawatir kepada Munju, Sanho terpaksa setuju, berjanji akan segera menyusul. Nah, sesampainya di titik temu, Munju pun menunjukkan berkas kalau Hana sudah mencabut gugatan ayah biologis dan takkan pernah kembali ke Korea lagi. Jadi sekarang Lim Ok Son gak membutuhkan Yunsong untuk merebut warisan itu.
Dan sebagai gantinya, Munju menyerahkan diri, bahkan siap mengaku kalau dialah yang membunuh Junik, biar warisan tersebut jatuh ke tangan mak lampir ini. Dengan begitu, si mak lampir ini pun meminta dokter menyelamatkan Wati.